بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا قبل أيام عن صفات الله تعالى وصفات الله تعالى ينقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية ثبوتية أي نثبت بها والمنفية أو سلبية أي ننفي من الله ini kita tetapkan kepada Allah Ta'ala, yang ini kita nafikan. Sifat salbiyah seperti semua sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat salbiyah seperti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai rasa kantuk dan tidak tidur. Baik. Hanya saja sebagai catatannya para ulama berkata, kalau mensifati Allah dengan sifat subutiyah maka cukup walaupun bersendirian. Wa huwal aliyyul azim wa huwal ghafurur rahim fa'alun lima yurid, itu cukup. Tetapi kalau salbiyah tidak bisa dan tidak cukup bersendirian. Beberapa aliran sesat ada yang berkata tidak mau menetapkan sifat. Terus bagaimana masa Allah tidak punya sifat? Maka mereka akan berkata dengan yang manfiyah. Allah Maha Agung, kita beriman kan? Mereka enggak mau. Anda tidak mengucapkan Allah Maha Agung. Pokoknya Allah tidak rendah, tidak hina. Semua dibalik. Allah Maha mendengar, enggak. Allah tidak tuli. Mengapa? Karena menghindari sifat. Supaya tidak menetapkan sifat. Sehingga kalau mengenalkan siapa Rabbu, mereka akan berkata yang tidak tuli, yang tidak buta, yang tidak lemah, yang tidak begitu. Ya, kalau tidak tuli kan berarti mendengar, oh enggak, saya enggak akan menetapkan sifat. Kalau Allah diberi sifat nanti sama dengan makhluk. Itu kengawuran mereka. Padahal tentunya kalau sifatnya tidak sama dengan makhluk, tetap tidak sama. Walaupun sama-sama memiliki sifat. Barakallahu fiikum. Aliran tersebut terbantahkan oleh para ulama karena kata para ulama, kalau engkau menafikan sifat-sifat dan mensifati Allah dengan sifat salbiyah saja tidak cukup, bukti tidak cukup. Hadhil ustuwana, tiang ini dia tidak tuli karena enggak punya telinga, dia tidak bisu karena enggak punya mulut, dia tidak buta karena enggak punya mata. Tidak buta, tidak tuli. Maka kalian mensifat dengan tidak, enggak cukup itu. Sehingga salbiyah harus diiringi dengan subutiyah. Ketika kita menyatakan Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, maka kita harus sifati dulu sebelumnya dengan sifat hayyun qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak dikenai kantuk dan tidak tidur. Untuk menunjukkan betapa sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala, karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Baik, setelah dibagi dua, subutiyah dengan salbiyah. Subutiyah terbagi dua lagi. Dan terbagi duanya dari dua sisi. Terbagi duanya dari dua sisi. Sisi pertama, keterkaitannya, bi'tibarit ta'alluq, sisi keterkaitannya. Sedangkan yang kedua dari sisi cara penetapannya. Adapun dari sisi keterkaitannya, subutiyah dibagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah karena berkait dengan zatnya, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha berilmu, yang maha terus seluruhnya yang berkait dengan zat Allah.
Ini sifat subutiyah zatiyah. Yang kedua bi'tibar al-masyiah. Bi'tibar al-qudrah wal masyiah. Masyiah, kehendak. Yaitu sifat fi'liyah. Apa bedanya? Perhatikan bedanya. Kalau dikatakan Allah Maha Alim, maka zatnya Maha berilmu, Maha Alim, azalian, abadian, terus menerus sejak dulu-dulunya tetap alim. Tetapi ketika kita bisa bicara sifat nuzul, turun, apakah kita akan berkata Allah selalu turun? Tidak. Mengapa? Berkait dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak turun, Allah turun. Innallaha yanzil ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kapan? Idza syaa. Kalau Allah kehendaki. Baik. Bi'tibari ta'alluq yata'allaq bidzat wa yata'allaq bil masyiah. Kalau ta'allaq bidzat yang selalu ada pada zatnya, maka seperti ilmu, keagungan, kemuliaan, Maha mendengar, Maha melihat dan seterusnya, kapanpun. Kalau masyiah tergantung kehendak. Kapan Allah kehendak, Allah lakukan. Kapan Allah tidak berkehendak, ya Allah enggak lakukan. Baik. Sekarang dari sisi yang kedua, bi'tibar tariq thubutiha, dari sisi penetapannya. Ada sifat-sifat Allah yang tidak ada cara lain untuk menetapkannya dan mempelajarinya kecuali dari sama'. Sama' itu artinya sam'iyah, hanya mendengar Quran dan Sunnah saja. Enggak mungkin bisa dipikirkan dengan akal. Baik. Maka disebut dengan khabariyah mahdhah. Khabariyah mahdhah. Khabar karena berdasarkan berita dari Quran, berdasarkan berita dari hadis, maka dikatakan khabariyah. Atau kadang-kadang mereka sebut dengan sam'iyah, hanya mendengar apa kata Allah, apa kata Rasul, Quran dan Sunnah. Tetapi ada beberapa sifat-sifat yang dia khabariyah, tentunya dari Quran dan Sunnah harus, tapi juga bisa dipikirkan dengan akal. Bisa dipikirkan dengan akal. Seperti ketika kita melihat alam semesta ini yang sangat sempurna, maka kita akan berkata, penciptanya pasti maha hebat, pasti maha alim. Ciptaannya begitu sempurnanya, berarti penciptanya maha tahu. Dan berarti memang memiliki sifat penciptaan, maha menciptakan. Itu bisa dicari dengan akal. Baik. Seperti ilmu al-qudrah. Alam ini siapa menciptakan? Allah. Berarti Allah maha bisa. Qudrah maha bisa. Berarti Allah maha alim, memiliki ilmu. Berarti Allah maha pencipta, khallaq, ila akhirnya. Itu bisa cari dengan akal. Tetapi khabariyah mahdhah seperti sifatul wajah. Wajah Allah. Kalau tidak ada berita dalam Quran dan Sunnah tentang wajah Allah, dari mana kita tahu? Yang menciptakan alam semesta itu berarti pasti punya wajah. Tidak berkait. Maka sifat wajah, sifat tangan dan sebagainya, ini barakallahu fikum tidak bisa dipelajari kecuali dengan khabar, dengan berita, dengan sam'iyah. Tidak mungkin dengan akal. Baik. Sedangkan yang khabariyah mahdhah ada dua juga. Ada yang sifatnya dzatiyah berkaitan dengan zat, ada yang sifatnya fi'liyah seperti istiwa. Istiwanya Allah, istiwa itu artinya maha tinggi di atas arasnya. Di atas aras. Dari mana tahunya? Enggak bisa. Dengan akal tidak bisa. Hanya dengan berita dalam Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman di atas arasnya. Baik, selesai yang subutiyah. Sekarang kita masuk pada yang salbiyah atau sifat nafiyah. Hadza ma yata'allaq bin nisbati sifat subutiyah. Yang barusan kita bahas secara ringkas mengulangi yang kemarin adalah berkait dengan sifat subutiyah. Wa baqiyal an
al-kalam fi sifat salbiyah. Yang tersisa sekarang adalah pembicaraan tentang sifat salbiyah atau sifat manfiyah. Wa sifatu salbiyah ala qismain. Sifat salbiyah ada dua. Salbun limuttasilin wa dhabituhu nafyu kulli ma yunaqidu sifatin min sifatihi ta'ala ad-dallah 'alal kamal. Kal'ajz al-munafi lil qudrah wan naum al-munafi lil qayyumiyyah wal jahl al-munafi lil ilm. Yang salbiyah, barakallahu fikum, juga ada dua. Yang pertama adalah salbun limuttasilin. Salbun limuttasilin. Apa maknanya salbun limuttasil? Menafikan semua yang ada di sini, di sifat subutiyah. Berarti sifat salbiyah adalah semua yang merupakan lawannya subutiyah. Subutiyah seperti ilmu, berarti salbiyahnya apa? Jahil. Tidak mungkin Allah bodoh. Alim berilmu, nggak mungkin Allah tidak tahu. Qudrah, maha kuasa, maha bisa, tidak mungkin Allah tidak mampu, ajiz. Maka semua lawan-lawan dari sifat subutiyah adalah sifat salbiyah. Maka dikatakan dhabituhu, definisinya nafyu kulli ma yunaqid sifah min sifatillahi ta'ala. Menafikan seluruh apa yang dinafikan, seluruh apa yang dinafikan dari sifat min sifatillahi ta'ala ad-dalah 'alal kamal. Menafikan semua apa yang berlawanan dengan sifat-sifat dalah 'alal kamal, yang menunjukkan kesempurnaan. Seperti al-ajiz, lemah. Munafil qudrah, bertentangan dengan qudrah. Maka sifat subutiyahnya Allah qadir ala kulli syai'. Sifat salbiyahnya Allah tidak lemah. Wan naum al-munafil al-qayyumiyyah. Allah selalu terjaga, selalu qayyum. Tidak mungkin ngantuk. Wal jahl, kebodohan, al-munafil al-ilm. Maka kita akan mengatakan bahwa Allah maha memiliki ilmu dan tidak mungkin bodoh. Maha memiliki ilmu, subutiyah, tidak mungkin bodoh, salbiyah. Yang kedua, salbun limunfasilin. Menafikan sesuatu yang terpisah. Wa dhabituhu, definisinya huwa kullu ma tanazzaha Allah anhu min musyarakati ahadin lahu fi syai'in min khasa'isihi kanafyi niddi was sahibah wal walad wal zahir. Yang kedua, menafikan sesuatu yang terpisah, tidak berkait, tidak bersambung. Kalau yang tadi menafikan sesuatu yang bersambung. Apa maknanya bersambung? Maksudnya menafikan sesuatu yang lawan dari sifat-sifat kemuliaan Allah, dinafikan. Itu berkait. Tapi sekarang menafikan sesuatu yang bukan tentang Allahnya, tapi justru terpisah. Seperti nid. Apa itu nid? Sal, meniadakan, al-munfasil. Nid itu siapa? Bukan sifat Allah, bahkan bukan zatnya. Nid itu makhluk, tandingan. Dinafikan enggak? Dinafikan. Tidak ada tandingan bagi Allah. Itu namanya nafyu al-munfasil. Menafikan sesuatu yang terpisah dari Allah Ta'ala, tetapi menunjukkan sifat Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin punya tandingan. Allah tidak mungkin punya yang sama, samia. Tidak mungkin Allah SWT memiliki sekutu, syarik. Tidak mungkin Allah memiliki
Apalagi? Maka dikatakan salbun limunfasili. Misal karena fin niddi, Allah tidak mungkin punya tandingan. Sahibah, Allah tidak mungkin punya istri, punya pasangan. Wal walad, Allah tidak mungkin punya anak. Yang dinafikan anak, yang dinafikan istri, yang dinafikan nid. Itu semua munfasil dari sifat Allah, terpisah dari sifat Allah. Wadhahir, dhahir itu pendukung, pembantu. Allah nggak perlu dhahir, nggak perlu dukungan, nggak perlu pembantu. Dan malaikat-malaikat bukan pembantu karena Allah tidak bisa atau tidak mampu, tidak. Karena Allah berkehendak ingin menciptakan malaikat. Taib, berarti salbiyah ada dua, salbun limuttasil dan salbun limunfasil. Adapun salbun limuttasil menafikan semua lawan-lawan dari sifat subutiyah Allah. Semua lawan-lawannya harus dinafikan. Maha tinggi, tidak mungkin rendah. Maha mulia, tidak mungkin terhina. Maha melakukan segala sesuatu yang diingininya, nggak mungkin tidak mampu. Sedangkan yang kedua, salbun limunfasil adalah menafikan sesuatu yang di luar sifat-sifatnya, tetapi untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya bahwa aku tidak memiliki anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa kufuwan? Kufuwan adalah yang sekufu, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sekelas. Ini penafian-penafian yang munfasil, bukan menafikan sifat-sifat yang tadi, bukan, tetapi menafikan dat-dat dari makhluknya yang menunjukkan Allah tidak mungkin punya anak, Allah tidak mungkin punya sekutu, Allah tidak mungkin punya sesuatu yang sama, Allah tidak mungkin punya nid, Allah tidak mungkin punya anak, Allah tidak mungkin punya. Nah, untuk menunjukkan laisa kamitslihi syai'. Intaha. Berapa soal? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Baik. Al-mas'alah al-khamisah. Masalah yang kelima. Al-kalamu 'alal qiyasi fil 'aqaid. Pembicaraan masalah qiyas dalam masalah akidah. Pembicaraan masalah qiyas dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah fikih, kalian tahu tentang qiyas dan syurutul qiyas, syarat-syaratnya qiyas dan seterusnya. Ada al-maqis, ada al-maqis alaih, dan ada wajhus syabah. Itu syurutul qiyas. Sekarang dalam masalah akidah, apakah boleh qiyas? Pertama kita harus tahu dulu, linnasi fil qiyasi arba'atu aqwal. Manusia dalam masalah qiyas ini ada 4 pendapat. Al-awwal nafyuhu mutlaqan fit tauhid wal ahkamil fiqh. Yang pertama yang menafikan qiyas secara mutlak dalam masalah tauhid, akidah maupun dalam masalah fiqh. Pokoknya enggak ada qiyas-qiyasan. La fil aqidah wala fil fiqh. La fil tauhid wala fil fiqh. Ini golongan pertama dari para ulama. Golongan kedua, isbatuhu mutlaqan fit tauhid wal ahkam. Yang kedua, yang menetapkannya secara mutlak pula, berarti kebalikan yang pertama. Boleh qiyas, tidak mengapa qiyas dalam masalah akidah maupun dalam masalah tauhid maupun dalam masalah fiqh. Fit tauhid wal ahkam. Ini 2 titik yang ekstrim. Yang pertama menafikannya secara keseluruhan, yang kedua menetapkannya secara keseluruhan. Yang ketiga, isbatuhu fit tauhid dunal ahkam. Yang ketiga menetapkan bolehnya qiyas hanya pada tauhid, tetapi tidak boleh
pada fikih dan hukum-hukum. Yang keempat, rabi', isbatuhu fil ahkam duna tauhid. Yang keempat, golongan yang menetapkannya, membolehkannya dalam masalah hukum-hukum, tetapi tidak dalam masalah tauhid. Baik, mana yang benar? Kata Syekh Yasin Hafidh rahimahullah taala, wa hadzal qaulur rabi' was sahih min hadhil aqwal. Pendapat yang keempat inilah yang benar dari semua pendapat-pendapat tadi. Terbayang tadi? Yang pertama, membolehkan qiyas jaiz fi kullin min at-tauhid wal ahkam. Yang kedua, la yujawiz fi kullin juga min at-tauhid wal ahkam. Baik, yang ketiga, yujawiz fi at-tauhid wala fil ahkam. Yang terakhir, yujawiz fi madha? Fil ahkam duna tauhid. Baik, ayuhuma sahih? Ayuha sahih? Al-akhir huwa sahih. Dibolehkan dalam fikih dan tidak boleh di dalam masalah akidah. Wa hadzal qaulur rabi' huwa sahih min hadhihi al-aqwal. Qala Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullah, wala khilafa baina fuqaha'il amsar wa sa'iri ahli sunnati wa ahli al-fiqh wal hadithi fi nafi al-qiyas fi at-tauhid wa itsbatuhu fil ahkam. La khilafa, kata Ibn Abdul Barr, tidak ada ikhtilaf, enggak ada perbedaan di antara para ulama di seluruh penjuru negeri-negeri. Tadi Syekh Yasin menyatakan para ulama terbagi menjadi 4 kan? Hah? Iya apa iya? Tidak. Yang dibagi 4 itu nas, manusia. Hati-hati, jangan salah paham, harus jeli. Apa lihat di awal ucapan Syekh Yasin? Linnasi fil qiyasi arba'atu aqwal. Nas. Adapun ahlu sunnah ittafaqa, mereka sepakat bahwasanya dibolehkan di dalam hukum-hukum dan tidak boleh dalam masalah tauhid. Mengapa ahlu sunnah sepakat tidak boleh kias-kias dalam masalah tauhid? Bagaimana mungkin bisa mengkiaskan Allah dengan makhluk? Padahal laisa kamitslihi syai'. Bukankah kita tahu yang namanya syurutul qiyas adalah ada maqis alaih, dan ada wajhu asyabah. Ada maqis alaih, ada wajhu syabah. Ada yang dikiaskan, ada yang dikiaskan dengannya, dan ada sisi persamaannya. Kalau mengkiaskan Allah dengan makhluk, apakah ada sisi persamaannya? Tidak ada, maka tidak bisa dikiaskan. Jangan mengkiaskan Allah dengan raja. Bukankah kalau kita mau ke raja, kita harus mencari orang terdekatnya, baru bisa ketemu dengan raja? Maka kalau kita mau dikabulkan oleh Allah, maka kita cari orang terdekatnya, yaitu Nabi. Ya Nabi Allah, tolong sampaikan pada Allah. Salah. Qiyas ma'al fariq itu namanya. Mengapa? Allah bukan raja, Allah bukan presiden, Allah bukan penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa yang sangat lemah.
tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak maha mengabulkan. Adapun Allah, kamu nggak perlu perantaran siapapun menyatakan ya Rabbi langsung mendengar. Adapun raja, nggak bisa. Kamu di rumahnya menyatakan wahai Tuhan Raja, nggak terdengar. Maka harus datang ke sana, harus cari orang dekatnya. Maka tidak bisa karena Allah tidak sama dengan makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti tidak ada wajhus syabah. Maka tidak ada qiyas dalam tauhid. Itu ittifaq para ahlus sunnah. An-nas memang manusia, ada 4 pendapat ini. Ada yang mengatakan tidak bolehnya qiyas dalam segala hal. Ini kaku, Dhahiriyah, sejenis aliran Dhahiriyah. Yang kedua, boleh dalam segala hal, dalam masalah akidah boleh kias-kiasan dengan kias akli. Siapa itu? Mu'tazilah dan sejenisnya. Barakallahu fikum. Yang membolehkan dalam tauhid dan tidak boleh dalam ahkam, ini lebih parah lagi. Tidak mungkin ada seseorang yang membolehkan tauhid untuk kias-kiasan, tapi dalam masalah hukum malah nggak boleh. Baik, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Bar. Berarti di mana pendapat Ahlus Sunnah? Pendapat Ahlus Sunnah adalah yang keempat, membolehkan dalam fikih, dalam hukum-hukum, tetapi tidak membolehkan di dalam tauhid dan akidah. Qala rahimahullah wala khilafa baina fuqaha'il amsar. Tidak ada perselisihan di antara para fuqaha dari seluruh penjuru negeri-negeri, wasair ahli sunnati wa ahli fiqh wa ahli hadis, dan seluruh para ulama ahli sunnah, ahli fiqh, ahli hadis, fi dalam masalah nafyul qiyas fit tauhid, tidak bolehnya qiyas dalam masalah tauhid, wa isbatuhu fil ahkam, dan boleh dalam masalah hukum-hukum. Bagaimana bolehkah zakat dengan beras? Bukankah dulu pakainya gandum, bur? Boleh. Oh, dari mana? Kan nasi gak disebut oleh Nabi. Iya, beras gak disebut. Tetapi Nabi menyatakan qutu yaumik. Apa qutu yaumik? Bahan makanan pokok kalian. Bahan pokok mereka gandum, makanan pokok kita beras. Itu namanya apa? Qiyas. Intaha. Unzur Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Silakan lihat dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Qultu wa innama lam yakun al-qiyas min masadir al-aqidah. Saya katakan, hanya saja qiyas tidak menjadi sumber-sumber akidah. Lianna abwab al-i'tiqad min umuril ghaibiyah. Karena perkara-perkara yang sifatnya akidah itu perkara gaib. Allati la budda fiha min dalilin naqliyin sam'i, yang padanya harus ada dalil nukilan yang sam'i. Dalil nukilan maksudnya dinukil dari Quran dan Sunnah. Sam'i yang didengar dari Quran dan Sunnah. Sehingga kadang dikatakan naqli, kadang dikatakan sam'i. Wala yathbut bin nadhari wal fikr. Tidak bisa sabit dengan nadhar dan fikr. Fal aqlu idan muhimmatuhu al-fahm la talaqqi. Kalau begitu akal muhimmatuhu tugasnya adalah al-fahm, memahami. La talaqqi bukan menjadi sumber ilmu, bukan menjadi sumber ilmu. Wallahul muwaffiq. Kalau engkau barakallahu fikum melihat di dalam gelap, apa yang terlihat? Ini garis-garis menunjukkan gelap. Apa yang kamu lihat di situ? Nggak bisa lihat apa-apa. Nah, ini akal. Akal nggak bisa berpikir apapun kalau gelap. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya,
Anggap aja ini baterai ya. Maka kamu bisa lihat sebatas apa yang terkena cahaya ini tadi. Nah, di sini kamu tetap nggak bisa lihat. Di sini juga tetap nggak bisa lihat. Yang mana yang kamu bisa lihat? Yang sudah terkena nur, cahaya dari Allah Ta'ala. Artinya kita berpikir di dalam ilmu yang telah Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah. Tugasnya akal hanya memahami apa yang sudah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi ilmunya dalam Quran dan Sunnah. Nggak bisa menambahi, nggak bisa mengurangi, karena akal nggak tahu apa-apa. Siapa yang tahu dari manusia ini tentang akhirat? Tidak ada yang tahu. Maka akal kita buntu, nggak bisa berpikir apapun. Sampai ketika Allah memberitakan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, terpikir berarti ada padang yang lapang. Ayat lain menyatakan tidak ada iwajan wala amta, rata. Bagaimana gunung-gunung yansifuha rabbi nasfa, diratakan semua. Terpikir. Akal itu bisa memahami, tetapi tidak bisa kemudian mencari. Tidak bisa. Kayak apa ya, nggak ketemu. Karena bukan ruang lingkup panca indera, bukan kemampuan panca indera untuk berpikir tentang yang gaib. Sehingga dalam masalah akidah, akal tidak akan bisa berperan. Demikian pula dalam masalah tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya juga demikian. Kembali kepada kitab. La yathbut bin nadhari wal fikr. Tidak bisa kita tetapkan akidah dengan nadhar, dengan pandangan-pandangan akal, wal fikir dengan berfikir. Fal aqlu idan muhimmatuhul faham. Maka akal ini tugasnya hanya memahami, la talaqqi, bukan mencari, tidak bisa. Wallahul muwaffiq. Amal qiyasul aula, adapun qiyasul aula, fahada sayatil hadis anhu insyaallah. Ini akan datang pembicaraannya nanti insyaallah dalam somimil kitab, di dalam inti kitab kita akan ada masalah tersebut. Baik, bocorannya dulu sebelum kita bahas lebih rinci bahwa qiyasul aula adalah qiyasul aulawi. Qiyas aulawi itu bukan menyamakan, tetapi kalau pada makhluk saja, itu dianggap kelemahan, apalagi bagi Allah Taala. Itu namanya qiyas aulawi. Tidak menyamakan, tapi justru melebihkan. Makhluk tuli, kekurangan atau bukan kekurangan? Kekurangan. Aib atau bukan aib? Makhluk tuli saja dianggap aib dan kekurangan, apalagi Allah tuli, tidak mungkin. Itu namanya qiyasul aulawi. Kalau makhluk saja dianggap lemah kalau tuli, apalagi Allah, tidak mungkin tuli. Taib, kalau makhluk saja bisu dianggap kelemahan, apalagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan bisu, tidak mungkin. Maka Allah memiliki sifat kalam. Mata sya'a, kapanpun Allah mau. Barakallahu fikum. Ini namanya qiyas aulawi. Nanti akan ada pada babnya insyaallah. Al-kalamu 'ala al-ijma' fil aqaid. Baik, saya cukup sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau masih ketemu di Ramadan. Kalau tidak, berarti ba'dal 'utlah insyaallah.